Yang ketiga kali tentu selalu khotib berwasiat mengajak jamaah sekalian, marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan keimanan dan ketakwaan itulah yang nanti akan menjadi bekal di yaumil qiyamah. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan Jumat kali ini kami akan mencoba menyampaikan beberapa ayat yang termaktub di dalam Quran surat Al-Kahfi. Kalau Jumat beberapa waktu yang lalu kita menyampaikan surat Al-Insyiqaq, maka pada kesempatan Jumat kali ini mudah-mudahan nanti beberapa penjelasan terkait dengan sedikit kandungan tentang Quran surat Al-Kahfi bisa diambil beberapa ilmu, beberapa pembelajaran yang ada di dalam Quran surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi adalah surat yang ke-18 yang tentu ini sudah banyak yang membaca, bahkan mereka setiap malam Jumat selain Yasin tentu juga surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi terdiri dari 110 ayat. Bahkan di dalam hadis Nabi di sana dinyatakan man qara'a suratul kahfi fi yaumil jum'ah adha'allahu min nur wa ma baina jam'atain. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, cahaya akan meneranginya di antara dua Jumat. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, dari 110 ayat yang termaktub di dalam Quran surat Al-Kahfi terdapat 4 kisah yang kalau kita perhatikan, kalau kita renungkan dari 4 kisah itu ada 5 pembelajaran yang penting dalam kehidupan kita. Kelima itulah yang kemudian menjadi syarat barang siapa yang kemudian 5 itu direnungkan, dipahami, tentu akan menjadi kebaikan bumi, kebaikan kehidupan yang ada di bumi ini. Sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Ada kisah yang pertama adalah kisah Ashabul Kahfi. Jadi kalau kita artikan Ashabul Kahfi itu artinya para penghuni gua. Jadi kisah Ashabul Kahfi artinya adalah para penghuni gua. Kisah ini dimulai dari ayat ke-9 sampai ke ayat 26. Tetapi inti kisah itu di ayat yang 13 dan ayat 14 yang pada awal pembukaan khutbah tadi kami bacakan. Nahnu naqasu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wajidnahum huda wa rabatna 'ala qulubihim idza qamu faqalu rabbana rabbus samawati wal ardi lan nad'uwa min dunihi ilahan laqad qulna idza syatata. Kami kisahkan kepada Muhammad cerita ini dengan benar. Nahnu naqasu 'alaika naba'ahum bil haqq. Jadi kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar. Sejujurnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Dan kami tambahkan pula mereka sebagai petunjuk. Dan kami meneguhkan hati mereka. Warabatna ala qulubihim. Dan kami meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri, lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan Allah yang menguasai langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyeru selain Dia. Sesungguhnya kami, kalau demikian, telah mengucapkan perkataan yang jauh dari kebenaran. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kisah di Quran surat Al-Kahfi 13 dan ayat 14 itu menggambarkan bahwa para pemuda yang beriman
Karena Ashabul Kahfi itu sadar betul bahwa pada masa itu mereka dalam keadaan tekanan, dalam keadaan berhadapan dengan penguasa-penguasa yang zalim. Maka ayat tersebut menggambarkan adanya berkumpulnya dua kekuatan di kalangan muda, anak-anak muda, yaitu kekuatan yang disebut dengan fikriyah atau pemikiran, dan yang kedua kekuatan jasadiyah atau fisik. Sehingga alangkah naifnya apabila pemuda-pemuda itu tidak mencoba memanfaatkan dua kekuatan itu, pemikiran maupun juga kekuatan fisiknya. Jadi pemuda itu mempunyai dua kekuatan, namanya kekuatan fikriyah pemikiran, itu juga kekuatan fisik. Jadi ketika anak-anak muda itu belajar terus-menerus, biasanya ada di situ mulai kecerdasan, mulai ilmu-ilmu nampak sekali di kalangan pemuda, dan juga karena fisiknya yang kuat. Tapi kalau sudah tua mungkin bisa melemah. Oleh karena itu Ashabul Kahfi sebelum mereka mengasingkan ke gua itu adalah berhadapan-hadapan dengan penguasa yang zalim, maka mereka sampai diusir, sampai kemudian berhadapan dengan itu, maka mereka para pemuda ini mereka mengasingkan di gua itu. Mereka mengasingkan karena dapat tekanan-tekanan ketika menyampaikan kebenaran. Maka tentu salah satu ciri khas pemuda adalah mereka adalah keberanian untuk menyampaikan sebuah kebenaran itu. Karena ada dua tadi adalah bil haq, kemudian yang kedua adalah fi qulubihim idza qamu faqalu rabbana rabbus samawati wal ard. Ini adalah salah satu ciri khas pemuda. Maka ringkasnya di ayat 9 sampai 26 di surat Al-Kahfi itu adalah yang mengisahkan bahwa begitu pentingnya pemuda dan iman. Karena kepemudaan itu akan menjadi sia-sia apabila tanpa keimanan. Oleh karena itu, alhamdulillah beberapa hari ini pemuda-pemuda di Chandra Indah sudah mulai mereka membangun sebuah fikriyahnya. Kalau jasadiyahnya saya kira selalu mereka menempa dengan kegiatan olahraga kemudian atau dengan kegiatan yang lain. Tapi fikriyahnya itulah beberapa hari kita ini akan dimulai, dan mudah-mudahan ini menjadi, tadi bahasanya adalah istiqomah wa idza qamu tadi. Maka itulah yang kita harapkan. Yang kisah yang kedua adalah di ayat yang ke-32 sampai ke ayat yang ke-44. Di situ ada namanya sahibul jannatain, pemilik dua kebun, atau yang kemudian disebutkan di dalam ayat 35 dan ayat 36. Wa dakhala jannata wa huwa zalimun li nafsi qala ma adunnu an tabida hadhihi abada wa ma adunnu sa'ata qa'imatan wa la in radittu ila rabbi li ajidanna khairan minha munqalaba. Dan dia memasuki kebunnya sedang dia zalim terhadap dirinya sendiri. Ia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya, dan aku tidak mengira bahwa kiamat itu akan datang, dan jika sekiranya kembali kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapatkan tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun itu. Sidang jamaah rahimakumullah. Kisah itu, cerita itu maksudnya adalah pemilik kebun itu adalah orang yang telah jatuh kepada kekafiran karena keingkaran akan nikmat Allah atasnya. Maka mereka tidak beriman. Maka tidak heran apabila kemudian orang-orang yang kafir itu selalu merendahkan orang-orang mukmin. Maka ayat itu memiliki arti penting dalam konsep tentang harta dan iman. Begitu pentingnya harta,
tetapi harta akan menjadi musibah, akan menjadi malapetaka ketika harta itu tidak dibarengi dengan kekuatan keimanan. Inilah yang saya kira menjadi pelajaran kepada kita, yaitu di Quran surat Al-Kahfi 35 sampai 36 tentang hubungan tentang harta dan iman yang tadi disebutkan sebagai pemilik dua kebun tadi, yang kemudian karena kepemilikan harta itu kemudian mereka menjelaskan kekafiran. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kisah yang ketiga adalah, saya kira kisah ini sudah masyhur, yaitu tentang kisahnya Musa dan Nabi Khidir. Ini di ayat 60 sampai dengan 80. Oleh karena itu, kisah tentang Musa dan Khidir, ketika Musa mencari hakikat tentang ilmu dan berguru kepada Khidir, ini yang dimulai di ayat 60 dengan 60 sampai 82, inti kisah itu adalah bahwa ilmu itu adalah milik Allah, dan Allah memberikan ilmu dan memuliakan manusia dengan ilmu bagi siapa saja yang dikehendaki. Karena itulah betapa tidak layaknya setiap yang berilmu merasa sombong, merasa dirinya hebat, apalagi merasa lebih pintar. Oleh karena itu sejatinya ilmu adalah dalam rangka untuk memperkuat keimanan. Sejatinya ilmu adalah untuk mencerahkan bagi kehidupannya dan mencerahkan kehidupan di sekelilingnya. Oleh karena itu kisah yang ketiga ini saya kira kisah sangat masyhur, ketika Nabi Khidir mengadakan hibah dengan Nabi Musa. Ketika Nabi Khidir misalkan merobohkan rumah, kemudian sudah diwanti-wanti oleh Nabi Khidir, Musa jangan bertanya, ikuti saja, saksikan saja. Tapi kemudian Musa bertanya, sampai melubangi kapal, kemudian membunuh pemuda. Tentu ini adalah berikan gambaran bahwa betapa pentingnya sebuah ilmu. Tidak hanya ilmu sebagai sebuah knowledge, pengetahuan. Ilmu tidak sekedar sebagai skill, keahlian, ataupun ilmu sebagai sebuah habitus, yaitu perilaku, tetapi ilmu harus menjadikan hakikat, menambah kekuatan keimanan kita. Maka meskipun Nabi Khidir seorang nabi, meskipun Musa seorang nabi dan rasul, tetapi di situ ada sebuah dialog atau dialektika di antara keduanya adalah tentang perlunya pendalaman sebuah pengetahuan itu. Maka pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Musa dalam kisah dan Khidir itulah yang kemudian harus istiqomah. Di situ harus ada kekuatan, tidak hanya rasional saja pikiran, tapi juga hati dan perasaan itu menjadi bagian dari hakikat ilmu pengetahuan. Kisah yang keempat adalah kisah Zulkarnain. Zulkarnain itu kalau diartikan dalam bahasa kita namanya pemilik dua tanduk. Ini di Quran surat Al-Kahfi ayat 83 sampai 98. Hatta idza balagha maghriba syamsi wajadaha taqrabu fi aini hamiatin wajada indaha qauman qalda ya dal qurnain imma tu'adzibu wa imma an tattakhidhu fihim husna. Dan kami berfirman, kata Allah, hai Zulkarnain, kamu boleh menyiksa atau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka dengan mengajak mereka pada iman. Kemudian Zulkarnain menjawab, adapun orang-orang yang zalim, maka kami kelak akan mengazabnya. Kemudian dia akan kembali kepada Tuhannya. Lalu Tuhan mengazab dengan azab yang tidak ada taranya. Adapun orang yang beriman dan beramal saleh, maka baginya adalah pahala. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pelajaran yang bisa digali dari kisah Zulkarnain adalah pentingnya kekuasaan dipegang oleh orang-orang yang bertauhid. Sekali lagi, dari kisah Zulkarnain itu adalah
pentingnya kekuasaan itu dipegang oleh orang-orang yang bertauhid. Karena orang yang memiliki ketauhidan, maka disitulah memiliki kesadaran penuh bahwa kedudukan dan kekuasaan adalah sebuah amanah dan kelak akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kekuasaan itu bukan sebagai ajang pamer, sebagai ajang eufora, atau mungkin di situ kekuasaan tidak hanya sebagai untuk meningkatkan kelas-kelas sosial, tetapi kekuasaan itu harus dilandasi dengan nilai-nilai. Maka Zulkarnain, orang yang juga disebutkan, dikisahkan dalam Al-Quran itu adalah orang-orang yang diberikan kekuasaan, tapi juga mereka diberikan pengetahuan. Meskipun dia bukan Rasul, tetapi ini memberikan gambaran bahwa kalau di Quran Nabi Sulaiman mereka diberi kekuasaan, tapi juga diberikan ilmu, karena dia seorang Nabi. Tapi ada orang yang diberikan kekuasaan, juga diberikan ilmu pengetahuan, tapi mereka bukan Nabi. Oleh karena itu tentu ini memberikan pelajaran bagi kita semua bahwa kita ketika berpuasa kita harus tentu dibangun dengan keimanan. Maka kesimpulan dari kisah ini adalah antara kekuasaan dan keimanan itu harus paralel, harus sejalan. Sidang jamaah rahimakumullah, yang terakhir dari kisah-kisah tadi ada 5 kekuatan yang harus kita tumbuhkan dalam kehidupan umat Islam. Yang pertama adalah kekuatan dan keberanian masa muda, karena di situ adalah perpaduan antara kekuatan rohani, akal dan jasmani. Maka marilah kita, terutama yang muda-muda ini, harus membangun sebuah kekuatan keberanian, yaitu yang dibangun atas kekuatan rohani, kekuatan akal dan kekuatan jasmani itu harus bersama-sama. Jangan kita hanya kekuatan jasmani tetapi kekuatan rohani, atau hanya kekuatan rohani saja tapi kekuatan jasmani tidak, dan sebagainya. Maka itulah yang pembelajaran pertama di dalam Quran surat Al-Kahfi. Yang kedua adalah kekuatan ekonomi, tadi di kisah yang kedua. Maka kekuatan ekonomi, modal harta itu tentu harus menjadi bagian dari aktivitas dakwah kita. Jadi harus seimbang antara tadi kekuatan perekonomian, kekuatan modal harta itu harus diimbangi dengan kekuatan iman. Maka infak sedekah itu akan menjadikan mereka bagian dari ketika mereka menumpuk modal keekonomian. Yang ketiga adalah kekuatan ilmu. Tadi di kisah Khidir dan Musa. Maka ketika kita ingin mengembangkan kekuatan ilmu, maka yang perlu menjadi bagian utama adalah kesadaran, kemudian upaya antara ilmu yang kita cari itu diperuntukkan untuk apa, maka tujuan menjadi tumbuhannya. Yang keempat adalah kekuasaan. Kekuasaan memang harus kita cari, tetapi kekuasaan yang kita